Hai, selamat datang. Nama saya Albaid dan ini adalah iPhone 5C. Memiliki smartphone dengan sistem operasi dari salah satu brand ternama dengan harga yang sangat murah, yaitu kisaran 700 mungkin sampai 900 ribu, adalah merupakan kebanggaan tersendiri dan keinginan beberapa orang dan yang ingin mencoba iOS tentunya. Produk dari Apple merupakan salah satu pilihan yang terbaik, di mana sistem operasinya yang asik, benar-benar cukup enak dan nyaman digunakan. Produk iPhone 5C ini diproduksi Apple sekisaran tahun 2013 atau sekitar 6 tahun yang lalu. Dan apakah produk ini masih cukup layak digunakan di tahun 2020 ini? Oke, langsung saja, menurut saya tidak layak. Kenapa? Karena yang pertama ya, smartphone adalah ponsel pintar yang tidak hanya digunakan untuk SMS dan telepon tentu saja. Jika kita ingin menggunakan telepon dan SMS, kurasa semua handphone bisa. Dan apabila jika kita ingin menggunakan smartphone tetapi tidak pada tempatnya, dalam hal ini kegunaan smartphone itu sendiri seperti apa sih kegunaan smartphone itu? Kebanyakan secara umum sekarang ini kebanyakan orang menggunakannya untuk contoh mungkin membuka Spotify ataupun membuka online shopping. Nah, kenapa saya katakan tidak layak? Karena untuk membuka Shopee sendiri, ponsel ini cukup lambat ya. Nah, bisa dilihat. Ini membutuhkan waktu yang lama sekali untuk loading. Karena itu, menurut saya ini sudah tidak rekomendasi meskipun masih bisa digunakan ya. Tetapi untuk OS ini ada beberapa aplikasi yang sudah tidak support karena cukup lawas ya iPhone 5C ini. Bagaimana performanya? Ya seperti itulah guys. Untuk membuka YouTube, kira-kira berapa detik? Cukup lambat ya, tapi masih bisa. Dan saya katakan tidak layak karena kebanyakan smartphone saat ini sudah cukup kencang-kencang dengan minimal sistem operasi dengan minimal prosesor yang sudah sangat kencang-kencang ya. Dan saya tidak menguji cobanya dengan game karena untuk membuka aplikasi Shopee sendiri cukup lambat. Meskipun untuk multitasking dia masih enak ya. Oke. Kalau kelayakannya menurut saya tidak layak, tapi masih dapat digunakan secara berdampingan dengan smartphone yang lain. Untuk alasannya kenapa smartphone ini dipilih di tahun 2020 ini, salah satu alasannya adalah kekompakannya. Smartphone ini sangat kompak jika dibandingkan dengan smartphone LG saya, LG G7. Cukup kompak ya, jika dimasukkan ke dalam kantong sangat nyaman, dan ada beberapa orang yang masih menginginkan smartphone yang cukup enak di bawah. Untuk keduanya, saya rasa kenapa saya memilih ini karena kenapa orang-orang memilih ini karena salah satu alasannya adalah tentu saja sistem operasinya yaitu iOS ya, yang dimana cukup asyik jika digunakan. Multitaskingnya nyaman meskipun lambat. Saya rasa multitasking jadi tidak guna ketika kita meloading aplikasi sangat lambat.
Uh, dan yang ketiga, menurut saya kenapa saya tetap ingin meminangnya adalah salah satunya alasannya tentu saja apa ya? Suara. Nah, jadi iOS ini memiliki kelebihan yaitu pada suaranya yang cukup bagus. Jujur aja saya cukup suka ya dengan kualitas suara yang dihasilkan dari speaker dari Apple ini, dimana dia lebih berisi gitu ya. Dan alasan apa lagi ya, saya rasa itu aja. Mungkin teman-teman ada yang bisa menambahkan. Dan saya nyatakan smartphone ini tidak layak digunakan di 2020 tanpa ada pendamping. Maksud saya untuk membuka media sosial, untuk membuka oke lah, mungkin untuk Facebook mungkin dia masih enak, untuk podcast dia masih enak, tetapi jika kita ingin membuka online shopping untuk pertama kali, dia cukup lambat sekali. Saya rasa saya tidak sabar. Ya, itu saja review dari saya. Mungkin bukan review ya, tapi pernyataan dari saya. Cukup sekian. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam.